Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa di subscribe. Aku ikut senang teman-teman, ternyata udah banyak dari kalian yang coba beli barang elektronik di toko Sinar Mutiara Sale, toko elektronik favorit aku yang memang kayak udah beberapa kali aku kasih tahu ke kalian ya. Apalagi pas dapet DM kayak gini, makin semangat nih kayaknya aku pengen nge-share ke kalian. Tapi emang sih, Sinar Mutiara Sale itu udah terpercaya banget ya. Dan yang bikin aku happy banget sama mereka, soalnya customer service-nya itu ramah banget guys, kayak mau ngebantu banget gitu. Mungkin ya banyak juga kan dari kalian yang udah tahu mau beli barang elektronik apa terus langsung order. Tapi kan banyak juga yang kayak masih kebingungan, nggak semua orang dong ngerti banget tentang barang elektronik, tentang teknologi. Jadi bisa tanya-tanya dulu gitu ke mereka, nggak ragu. CS tuh kasih informasi, kasih penjelasan. Dan memang beberapa kali aku dapat barang dari mereka itu awet sih, sesuai dengan kebutuhan aku. Jadi untuk kalian yang memang lagi cari barang-barang elektronik yang berkualitas dengan harga terjangkau, bisa banget beli di Sinar Mutiara Sale ini. Zaman sekarang ya kan, beli apa-apa itu harus hati-hati banget loh. Jangan sembarangan, apalagi barang elektronik yang harganya itu pasti nggak murah. Jadi harus beli di tempat yang terpercaya. Toko mereka ada di ITC Roximas. Alamat lengkapnya udah aku taruh di deskripsi. Untuk kalian yang mau langsung datang sana boleh. Tapi untuk kalian yang kayak pengen lewat online aja deh belinya gitu, bisa banget juga karena mereka ada website, langsung aja dikunjungin sinarmutiarasale.com atau bisa lewat Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Semua linknya itu udah aku taruh di deskripsi guys. Jadi kalian nggak usah repot cari-cari, bisa pilih aja tuh, diklik linknya mau yang mana, cus langsung di order. Oke guys, kasus yang mau aku bahas hari ini tuh serem banget terjadinya lagi-lagi di Jepang. Nih, kalian pernah gak sih putus sama pacar, tapi mantan pacar kalian itu kayak nggak terima dan nggak bisa move on, dan malah kelakuannya itu bikin kalian takut, bikin kalian risih gitu guys. Seperti yang dialami wanita Jepang satu ini guys. Dia harus mengalami hal yang tragis, yang mengenaskan karena menjalin hubungan asmara dengan pria yang salah. Aduh, siapa yang tahu ya bakalan berakhir begitu. Nah, penasaran sama ceritanya kayak gimana? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus hari ini tentang seorang wanita asal Jepang yang bernama Rie Shibata. Dia lahir pada tahun 1979, tapi sayang aku nggak bisa nemuin banyak info tentang masa kecilnya. Yang jelas pas dewasa, dia itu bekerja freelance, menjadi desainer dan juga penulis majalah. Dan Rie ini dikenal sebagai orang yang ramah, baik, penuh semangat gitu menjalani hidup. Dan dia juga selalu menyebarkan energi positif ke orang-orang di sekitarnya. Rie pun kelihatan banget ya, selalu berusaha menjaga kesehatan fisiknya dan juga mentalnya. Di media sosialnya, dia memakai nama Lover of Chopsticks. Dia sering memposting tentang kegiatan sehari-harinya, hobinya, terus kayak ya kegiatan seru lah yang dia lakukan, terus diposting di media sosial seperti kebanyakan orang juga ya teman-teman. Dan memang Rie ini bisa dibilang termasuk aktif di media sosial. Pada tahun 2004, saat itu Rie berumur 25 tahun, dia bertemulah dengan seorang pria berumur 32 tahun yang bernama Hideto Kozutsumi. Hideto ini adalah seorang guru di salah satu SMA yang ada di sana. Tapi selain itu Hideto juga menjadi pelatih di salah satu klub bulu tangkis. Dan di sanalah mereka berdua ketemu guys. Pas pertama ketemu itu mereka langsung merasa cocok dan akhirnya semakin deket, menjalin hubungan asmara. Dan hubungan mereka ini bisa dibilang ya baik-baik aja, lancar, kelihatan harmonis. Sampai 2 tahun kemudian Rie memutuskan untuk berpisah dengan Hideto karena dia ngerasa kayak udah nggak cocok lah sama Hideto. Tapi Hideto ini nggak terima diputusin sama Rie, jadi dia tetap ngejar-ngejar Rie, berusaha balikan lagi, bahkan terus-terusan kirim pesan entah lewat SMS, lewat email, teleponin Rie terus-terusan. Tapi semakin didesak kayak gini, Rie ya malah makin nggak pengen balikan gitu guys, karena dia pengen berpisah dengan Hideto pun memang karena Hideto ini terlalu memaksa gitu orangnya. Bahkan Rie itu pengen banget lost contact
sama Hideto. Jadi kayak udah nggak mau berhubungan apa-apa lagi lah dengan mantan pacarnya itu. Mendapat perlakuan kayak gini dari Rie, bukannya Hideto mundur, berhenti, dan mulai cari pacar baru, dia malah terus-terusan mendesak Rie, bahkan mengirim email ancaman. Hideto bilang, "Rie, aku tidak akan membiarkanmu bahagia tanpaku." Dapat email kayak gini, pastinya Rie bener-bener takut banget. Dia langsung lapor polisi, dan akhirnya Hideto berhenti mengganggu dia, berhenti teleponin, berhenti kirim pesan yang enggak. Rie merasa nggak pernah diganggu lagi, dia bisa menjalani hidupnya seperti normal lagi, bahkan dia sudah menemukan pria baru yang dia cintai. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, Rie memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang sayang identitasnya itu tidak disebar ke publik ya teman-teman. Setelah menikah, Rie mengubah nama belakangnya menjadi Miyoshi dan dia pindah ke kota lain bersama suaminya. Apa kabar sama Hideto? Dari tahun 2006 pas mereka putus sampai tahun 2008, walaupun Rie itu sudah mengubah alamat emailnya, terus udah ngeblokir nomornya Hideto juga, tapi Hideto ini kan nggak tahu, jadi dia tetap aja masih terus kirim-kirim pesan ke sana untuk Rie. Cuma emang bukan pesan mengancam, pesan ngerayu-rayu gitu malah biar bisa balikan lagi. Dia berharap banget suatu hari pesannya itu bakal dibalas. Tapi di tahun 2008 itu juga Hideto resign dari kerjanya dan dia pindah tinggal bersama ibunya. Saat itu Hideto nggak tahu ya kalau Rie sudah menikah, Rie bahkan sudah mengganti namanya, sudah pindah ke kota lain juga. Dan parahnya lagi, Hideto itu sempat nelfon ke tempat kerja lamanya Rie dan pura-pura jadi kerabatnya Rie, nanyain alamat Rie yang sekarang itu di mana. Untungnya tempat kerja Rie itu nggak percaya dengan omongannya Hideto, jadi alamatnya itu nggak dikasih. Karena Hideto merasa patah hati yang sangat-sangat mendalam, akhirnya dia pergi ke pedalaman hutan yang ada di sana dan dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi dia nggak berhasil karena dia diselamatkan oleh orang yang lewat di sana. Saat itu Hideto untuk sementara berhenti menghubungi Rie karena dia harus masuk ke rumah sakit jiwa dan dirawat di sana selama beberapa waktu. Setelah akhirnya dia dinyatakan sembuh, dia dibebaskan dari rumah sakit, dia tinggal lagi bersama ibunya tuh guys. Pas pulang ke rumah ketemu ibunya, ibu Hideto ngasih tahu kan Rie itu udah menikah, dia udah punya suami. Mungkin maksud ibunya biar Hideto tuh melupakan Rie. Tapi justru Hideto itu marah besar. Dia langsung kirim pesan-pesan ancaman yang makin parah ke emailnya Rie. Dia bilang, "Aku pasti akan membunuhmu, aku akan menusukmu, dan aku akan bunuh diri karena kamu." Ya walaupun memang Rie itu sudah membuat email yang baru, tapi email yang lama ini kan kayak masih bisa kebaca sama dia. Nah, membaca pesan-pesan dari Hideto ini pastinya membuat Rie takut ya guys. Karena Hideto dianggap telah melakukan intimidasi kepada Rie lewat pesan-pesan mengancamnya itu, akhirnya dia ditangkap sama polisi dan diberikan hukuman penjara selama 1 tahun, hukuman percobaan selama 3 tahun. Sayangnya petugas saat itu melakukan kesalahan yang bisa dibilang lumayan fatal nih guys. Jadi pada saat mereka membacakan surat perintah penangkapan, petugas menyebutkan nama Rie beserta nama belakangnya yang baru dan juga kota tempat tinggal Rie yang baru. Padahal sebelum Hideto mendengar ini dari petugas, dia yang nggak tahu sama sekali kalau Rie udah ganti nama. Dia nggak tahu kota mana yang maksudnya Rie tuh pindah ke kota mana. Dia nggak tahu guys. Pas dengar dari petugas ya dia langsung tahu dan diingetin tuh sama dia. Entahlah ya apakah petugas itu nggak sadar, nggak sengaja atau gimana. Saat itu Hideto bukan cuma terobsesi aja sama Rie, tapi dia juga kesel, dendam, marah besar karena dia merasa hidupnya jadi hancur gara-gara Rie. Dia sampai masuk rumah sakit jiwa, sampai mau mengakhiri hidupnya, sampai dia masuk penjara juga. Walaupun sebenarnya semua itu ya karena ulahnya sendiri. Cuma kan dalam pikirannya Hideto nggak begitu ya guys. Dia menyalahkan semua itu ke Rie. Makanya setelah bebas di tahun 2012, Hideto mati-matian cari informasi detail tentang Rie. Dia habisin waktu berbulan-bulan guys. Dia udah tahu kan dari petugas tadi siapa nama Rie yang baru, di kota mana dia tinggal. Hideto tinggal cari alamat spesifiknya aja. Nah, Hideto tuh dapat banyak informasi dari media sosial Rie. Seperti yang aku bilang tadi, Rie itu kan cukup aktif di media sosialnya. Dia suka membagikan kesehariannya. Dari media sosial itu, Hideto juga bisa tahu nama suami Rie. Setelah tahu nama suaminya, jadi Hideto mulai cari alamat suaminya Rie itu. Karena kan pasti Rie tinggal di situ juga kan. Dari mulai bulan Maret sampai April 2012, Hideto tuh
mengirim 1000 pesan ke Rie. Melihat pesan-pesan ini, Rie takut ya guys, jadi dia menghubungi polisi melaporkan tentang hal ini. Akhirnya ada beberapa petugas polisi yang berpatroli menjaga rumah Rie. Petugas juga memasang lebih banyak kamera pengawas di sana. Sayangnya petugas saat itu nggak bisa melakukan penangkapan pada Hideto. Kenapa? Karena ya Hideto kirim pesan ke Rie, bukan pesan-pesan ancaman, cuma pesan-pesan ya merayu, yang aku bilang tadi, dia merayu terus kayak minta Rie membalas pesannya kayak gitu guys. Dan menurut petugas kalau misalkan pesannya itu bukan pesan mengancam, bukan pesan mengintimidasi, ya nggak ada alasan untuk petugas menangkap Hideto. Hideto nggak melanggar hukum yang manapun. Jadi di pesan-pesannya itu Hideto bilang dia minta kompensasi soalnya gara-gara Rie dia sampai masuk rumah sakit jiwa, sampai punya gangguan mental. Makanya petugas berpikir satu-satunya cara untuk melindungi Rie adalah ya udah narok beberapa petugas polisi di rumahnya Rie untuk berjaga-jaga, tambahin kamera pengawas. Pada Oktober 2012, akhirnya Rie mengkonfirmasi sama petugas kalau dia udah gak menerima pesan apapun lagi dari Hideto. Saat itu entah Rie ataupun petugas polisi merasa, oh keadaan udah aman nih, berarti Hideto udah mulai menyerah, dia udah gak mau gangguin Rie lagi mungkin. Petugas yang berjaga di rumah Rie pun ditarik, keadaan kembali seperti normal. Padahal yang mereka nggak tahu, Hideto walaupun nggak mengirim pesan lagi ke Rie, tapi dia mati-matian mencari alamat rumahnya Rie. Dia sampai menghubungi beberapa agensi penyidik swasta profesional loh. Hideto mengirim email ke mereka, isi emailnya tuh kayak gini guys: saya ingin menghubungi Anda untuk menemukan seseorang. Orang yang ingin saya cari adalah penyelamat saya. Dia adalah orang yang membuat saya berhasil melewati depresi berat saat saya di rumah sakit jiwa. Tapi dia sudah keluar lebih awal dari rumah sakit itu. Untungnya sekarang saya sudah bisa menjalani kehidupan normal lagi. Saya pikir saya ingin menulis surat untuk berterima kasih kepadanya. Itu sebabnya saya menghubungi perusahaan Anda. Saya percaya bahwa saya bisa hidup tanpa bunuh diri berkat orang dermawan itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung sama dia. Hanya saya ingin meminta pencarian alamat. Tolong balasannya. Hideto juga kasih tahu di email itu apa aja yang dia ketahui, namanya, tanggal lahir, tempat kerja sebelumnya, perkiraan alamatnya yaitu di kota Zushi, prefektur Kanagawa, dan seterusnya. Pokoknya informasi yang Hideto udah dapet dikasih tahu gitu ya ke agen penyidik swasta tersebut. Tapi guys, kebanyakan dari agensi ini merasa ada yang janggal gitu dengan permintaannya Hideto. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelidiki dulu email tersebut, emailnya Hideto itu. Dan setelah diselidiki, ternyata email Hideto ini memposting hal-hal yang aneh di berbagai blog dan juga forum. Melihat semua itu pun, akhirnya ya kebanyakan dari agensi-agensi itu menolak permintaan dari Hideto. Sayangnya ada salah satu perusahaan agensi yang menerima tawaran Hideto dan melakukan cara ilegal untuk mendapatkan informasi yang Hideto minta. Penyidik swasta itu menelpon kantor pajak kota dan berpura-pura menjadi suaminya Rie untuk ceritanya mengkonfirmasi alamatnya aja gitu guys. Dan dia berhasil dong. Dia berhasil dapat informasi itu dalam waktu 24 jam. Cepet banget ya, segampang itu guys. Kemudian pada tanggal 5 November 2012 dia kasih semua infonya itu ke Hideto. Hideto seneng banget akhirnya tahu di mana Rie tinggal. Apalagi dia dapat informasi ini 1 hari sebelum ulang tahunnya. Dan Hideto bilang ke penyidik swasta itu, aku akan memberikan yang terbaik di ulang tahunku kali ini. Pada tanggal 6 November 2012 Hideto datang ke alamat yang diberikan oleh penyidik swasta tadi yang merupakan rumah dari Rie dan suaminya. Hideto datang ke sana itu sudah dengan niat yang sangat busuk. Dia memang sudah berniat untuk menghabisi Rie guys, karena dia udah bawa peralatannya juga. Hideto bawa tali, pisau, dan kotak. Kotaknya itu buat apa? Jadi dia tuh datang ke sana pura-pura jadi kurir. Ceritanya mau nganter paket tuh teman-teman. Sampai di tempat tinggal Rie, dia langsung ngeliat, merhatiin jendela dan pintu. Ternyata ada satu jendela yang nggak dikunci. Dari situlah Hideto masuk ke dalam. Dan kebetulan banget saat itu Rie memang lagi sendirian di rumah. Jadi pas masuk ke dalam, dia nemuin Rie. Hideto langsung menyergap Rie dari belakang dan mulai menikam Rie berkali-kali menggunakan pisau yang sudah dia bawa.
bawa. Sampai akhirnya Rie meninggal dunia karena kehabisan darah. Habis itu Hideto naik ke lantai 2. Ngapain dia guys ke situ? Dia menggantung dirinya sendiri di balkon lantai 2 tersebut menggunakan tali yang tadi udah dia bawa tuh. Jam 3:30 sore hari itu ada satu tetangga yang melihat tubuhnya Hideto di balkon, yang akhirnya ya pasti langsung nelfon polisi. Sayangnya Hideto nggak berhasil diselamatkan, dia dinyatakan meninggal dunia. Dan karena Hideto meninggal dunia, jadi nggak ada satupun orang yang ditangkap atas apa yang terjadi pada Rie. Menurut kalian kalau kayak gini Rie tuh mendapat keadilan nggak sih teman-teman? Tapi petugas berhasil menemukan agensi yang melakukan hal ilegal tadi. Mereka juga berhasil menemukan penyidik swastanya. Dia dijatuhi hukuman selama 2,5 tahun penjara. Nah, cukup nggak nih menurut kalian teman-teman hukumannya? Gara-gara dia loh, Hideto jadi punya kesempatan untuk menghabisi Rie. Suami Rie juga menuntut kota Zushi karena mereka sudah membocorkan informasi yang berujung pembunuhan pada istrinya. Dia menggugat sebesar 11 juta yen, kalau dirupiahin itu sekitar 1,4 M. Suami Rie memenangkan gugatannya, tapi hanya diberi 1,1 juta yen atau sekitar 148 juta rupiah. Kasian banget ya guys Rie. Dia udah selama 6 tahun berusaha kabur, menjauh dari Hideto, melindungi dirinya gitu, menyelamatkan dirinya dari bahaya. Tapi karena kecerobohan petugas dan juga tindakan agen tadi yang nggak bertanggung jawab, malah membuka lebar-lebar kesempatan Hideto untuk menghabisi Rie. Dan yang agak ngeganjel juga ya kalau buat aku, pada saat Hideto ini dibebaskan dari rumah sakit jiwa, apakah dia bener-bener udah sembuh gitu ya guys? Karena kan ya oke lah, misalkan itu dia udah sembuh, terus dia pas nggak lama keluar dari rumah sakit itu dia masuk penjara nih, ya nggak sih? Karena dia mengirim email-email ancaman itu. Ini kan bisa menjadi tanda bahaya kalau memang mentalnya Hideto ini belum pulih sepenuhnya gitu ya guys. Kenapa nggak dirawat di rumah sakit jiwa lagi untuk dipulihkan lagi gitu kesehatan mentalnya? Karena waktu itu kalau misalkan dia diberikan perawatan intensif lagi sampai dia benar-benar pulih, mungkin ya dia bisa move on akhirnya dari Rie dan nggak melakukan kejahatan ini ya guys. Cuma ya itu sih pemikiran aku aja. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Komen dong apa pendapat kalian tentang kasus ini, aku pengen banget dengar. Dan kalian pernah gak sih ngalamin punya mantan pacar yang kayak gini? Ih, mudah-mudahan jangan pernah ya guys ya. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat juga upload videonya. Bye-bye.